Dua guru yang divonis 1 tahun penjara gara-gara memungut 20.000 ke orang tua siswa di Luwu Utara mendapat rehabilitasi. Presiden memberikan pemulihan nama baik atas tindakan kedua guru yang memungut uang 20.000 untuk membantu guru honorer yang terlambat digaji. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Presiden memulihkan nama baik, harkat martabat dan hak-hak Abdul Muiz dan Rasnal. Dokumen rehabilitasi ditandatangani Presiden Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma setibanya dari lawatan ke Australia. Jadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika. Sebelumnya, Guru Rasnal dan Abdul Muiz terbelit kasus hukum usai membantu 10 guru honorer yang terlambat digaji hingga 10 bulan pada 2018 silam. Guru Rasnal sebagai kepala sekolah dan Abdul Muiz sebagai bendahara komite sekolah meminta sumbangan 20.000 ke orang tua siswa. Meski bertujuan mulia, tindakan Rasnal dan Abdul Muiz membawanya ke meja hijau. Keduanya dilaporkan sebuah LSM dengan tuduhan korupsi hingga akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Atas putusan pengadilan, kedua pendidik itu harus menerima kenyataan lebih pahit, dipecat sebagai guru pada Agustus dan Oktober lalu. Pemecatan Rasnal dan Abdul Muiz menuai kekecewaan ratusan guru di Luwu Utara dengan menggeruduk DPRD Luwu Utara pada 4 November lalu. Guru yang tergabung dalam PGRI Luwu Utara meminta pemerintah membuat regulasi jelas yang memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan kebijakan administrasi sekolah. Dalam Permendikbud, sekolah tidak boleh mengumpulkan dana apapun dari orang tua dan siswa dalam bentuk pungutan, yaitu bersifat wajib dan besaran ditentukan. Pengumpulan dana dalam bentuk sumbangan tidak dilarang, tapi hanya bersifat sukarela, tidak wajib dan besaran tidak ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Asalkan bentuknya besi, fasilitas umum di Jakarta sudah pasti rawan dicuri. Salah satunya adalah pagar besi sepanjang ratusan meter di hutan kota Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara yang kini habis dirampas oleh pencuri. Pagar besi sepanjang 100 meter di hutan kota Kemayoran, Jakarta Utara ini habis, hanya tersisa rangka besi yang sudah mulai berkarat. Pagar pembatas ruang hijau hutan kota dan jalan raya ini menjadi sasaran pencurian selama berbulan-bulan. Awalnya besi yang dicuri hanya beberapa meter, tapi lama-kelamaan seluruh batangan besi hampir semuanya raib. Beberapa pagar hanya tersisa bagian atasnya saja, sementara bagian bawah sudah hilang dipatahkan oleh pencuri. Ulah pencuri besi jelas mengurangi keindahan ruang hijau di hutan kota Kemayoran. Warga berharap petugas keamanan lebih gencar melakukan patroli mencegah pencurian besi di fasilitas umum. Pemirsa, sudah ada rekan Naura Syafiqoh di hutan kota Kemayoran, Jakarta Utara. Naura, separah apa kondisi pagar besi di sana? Ya, selamat siang Camar dan pemirsa. Seperti inilah penampakan dari pagar besi yang berada di hutan kota Kemayoran yang berpapasan dengan ruas jalan Benyamin Sueb, di mana memang untuk kondisinya sudah tidak sempurna seperti sedia kala. Di mana harusnya kalau misalnya pagar besi itu lengkap dengan railing-railingnya yang menjuntai hingga ke bawah, namun kalau untuk pagar besi yang ada di sini untuk beberapa railingnya sudah hilang atau sudah tidak ada. Seperti ini salah satunya. Ini kalau misalnya kita lihat dia sudah tidak menjuntai hingga ke bawah, namun ini justru terputus di tengah-tengah yang sepertinya diduga ini dipatahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak hanya di titik ini saja, Camar dan juga pemirsa, ini masih panjang hingga 100 meter kurang lebih untuk pagar besi ini yang berada di hutan kota Kemayoran. Walaupun memang dari warga sekitar juga sudah terus memberitahukan untuk hal ini, tapi memang dari pusat pengelola Komplek Kemayoran masih belum memberikan solusi terkait dengan pagar besi yang ada di sini, apakah nantinya akan direnovasi ataupun
ataupun akan diperbaiki, masih belum ada konfirmasi hal tersebut. Dan kami tadi sempat berbincang dengan salah satu sapam yang sudah bekerja dari tahun 2023, di mana memang dari tahun tersebut hingga di tahun ini di 2025 maksud kami, ini untuk pagar ini masih belum diperbaiki, atau memang dari tahun seperti tahun itu memang sudah beberapa hilang seperti ini. Dan tentu saja ini pastinya mengganggu untuk estetikanya, kemudian juga tidak memberikan rasa nyaman, tidak memberikan rasa aman bagi warga yang ada di sini. Padahal kalau misalnya kita lihat memang untuk belakang dari pagar besi ini merupakan ruang hijau yang memberikan fasilitas seperti tempat berolahraga, kemudian juga tempat piknik, juga pastinya tempat untuk warga sekitar bisa merasakan angin sepoi-sepoi dan juga berteduh dari panasnya sinar matahari. Sementara itu, Camar. Baik, Naura, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Masih di seputar Anyu Siang, cuaca buruk menghantam Pelabuhan Merak Cilegon, Banten hingga menyebabkan satu unit pick-up pengangkut buah-buahan terguling. Peristiwa tersebut terjadi saat pick-up akan masuk ke lambung kapal feri, namun tiba-tiba cuaca ombak besar menerjang. Pick-up pengangkut buah-buahan ini terbalik saat akan masuk ke lambung kapal feri di Dermaga 1, Pelabuhan Merak Cilegon tadi malam. Pick-up yang dipenuhi oleh barang angkutan ini oleng hingga hilang keseimbangan tepat di jalur rem atau jembatan penghubung antara dermaga dan kapal. Akibatnya pick-up terguling dan menyebabkan seluruh muatannya berserakan di area dermaga. Kondisi cuaca ekstrim yang tengah melanda perairan Selat Sunda menjadi penyebab peristiwa ini. Bahkan beberapa truk yang akan keluar dari dalam lambung kapal feri juga sempat mengalami kendala. Besarnya ombak menyebabkan jembatan rem terombang-ambing hingga tak stabil. Petugas mengimbau pada sopir truk dan penumpang lainnya untuk berhati-hati selama cuaca ekstrim menerjang di kawasan Merak. Gunungan sampah setinggi 5 meter masih teronggok di TPS Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat. Warga mengaku kondisi tersebut sudah terjadi sejak 5 bulan lalu. Gunungan sampah setinggi 5 meter ini sudah menumpuk selama 5 bulan di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Campuran sampah organik dan plastik ini pun menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu. Warga mengaku sampah ini juga berasal dari pengendara motor yang melintas dan membuangnya pada malam hari. Salah satu petugas TPS Gunung Batu mengaku penumpukan terjadi lantaran armada pengangkut tidak beroperasi sejak pertengahan tahun. Padahal sebelumnya sampah biasa diangkut 3 kali seminggu. Dan selama penumpukan terjadi, petugas di TPS mengaku hanya melakukan pembersihan seadanya agar tumpukan tidak meluber ke jalan. Warga pun berharap pengangkutan sampah bisa kembali berjalan rutin seperti sebelumnya. Karena dikhawatirkan jika sampah terus menumpuk, malah akan menimbulkan terjadinya longsor sampah yang sangat membahayakan pengendara. Sementara lokasi TPS ini berada di ruas jalan penghubung Kota Bandung dengan Kota Cimahi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Di zaman modern seperti sekarang ternyata masih ada manusia gua. Seperti apa kehidupannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di seputar Anyu Siang.